Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat yang sangat luas, yaitu nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari kita. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah saya. Langsung saja saya akan menyampaikan kultum saya pada hari ini, yaitu berjudul tentang lisanmu surga nerakamu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat yang sangat bermanfaat dan sangat juga berbahaya, yaitu nikmat berbicara, yang dimana lisan kita ini, lidah kita ini merupakan nikmat yang diberikan kepada Allah untuk kita untuk menerjemahkan dan menyampaikan isi hati kita, yang dimana teman-teman lihat dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamalhul bayan. Yang artinya Allah yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran, Dia yang menciptakan manusia, yang mengajarkan pandai berbicara. Dan ada surat yang menyampaikan, yaitu surat Al-Balad ayat 89, yang artinya bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir. Jadi nikmat yang sering kita lalaikan yaitu nikmat berbicara. Lisan kita dan lidah kita ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa manfaatnya, dan sangat luar biasa juga berbahayanya. Dimana ada hadis yang menyampaikan ciri orang yang paling dicintai oleh Allah, Habuhiba adi Allahu asanu akhlaqo, yang artinya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, mari ada juga hadis yang berkaitan dengan ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga lisannya dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin surga untuknya. Nah, jadi teman-teman, kita dalam menjaga lisan ini, sebaik-baiknya kita harus menjaga lisan kita. Karena apa? Lisan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga sesuatu yang sangat luar biasa bencananya. Seharusnya sebelum kita mengucapkan kata per kata, kalimat per kalimat dalam lisan kita, sebaik-baiknya kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi setelah kita mengucapkan sesuatu di lisan kita ini. Ada juga bencana yang sangat luar biasa oleh karena lisan ini. Bencana apa saja sih teman-teman? Yaitu yang pertama, bencana ia akan menjadi bencana yang sangat luar biasa apabila kita mengucapkan hal-hal yang batil atau hal-hal yang sia-sia, atau kita mengucapkan hal yang negatif saja, tidak ada yang positifnya. Contohnya dalam hal yang kita ucapkan batil itu sia-sia, yaitu kita meminta pertolongan tidak kepada Allah tapi melainkan selain Allah. Yang kedua, kita selalu berdusta, berbohong. Yang ketiga, kita selalu mengucapkan janji-janji palsu atau sumpah palsu yang mengataskan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Arab jahiliyah saja orang beranggapan bahwa orang yang berdusta itu merupakan perbuatan yang tidak baik, tercela, dan perbuatan yang sangat memalukan. Karena apa? Orang Arab jahiliyah saja selalu menjunjung tinggi perbuatan perkataan yang sangat jujur. Ada sebuah kisah, yaitu Abu Sufyan, yang dimana
Abu Sofyan ini sangat membenci dan musuh berat Rasulullah SAW, yang dimana Abu Sofyan ini sangat benci dengan Rasulullah. Dan pada suatu hari ada Kaisar Arkelius mendatangi Abu Sofyan dan dia bertanya, "Hei Abu Sofyan, bagaimana sifat Rasulullah SAW sebenarnya?" Lalu Abu Sofyan itu menjawab dengan sejujur-jujurnya. Dia tidak ada berdusta sedikit pun, walaupun dalam kondisi dia sangat membenci dan musuh berat Rasulullah SAW. Disitulah dapat kita lihat bahwa Arab jahiliyah saja bisa berbicara dengan menggunakan adab yang baik, yaitu yang jujur, tidak ada dusta sedikit pun. Yang kedua, lisan kita tuh sangat berbahaya karena kita gunakan untuk menggibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ada sebuah kisah, yaitu kisah Aisyah radhiyallahu, yang dimana Aisyah tuh difitnah oleh orang, yaitu fitnahnya dia difitnah berselingkuh dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dan sehingga semua orang yang ada di Madinah percaya bahwa kalau Aisyah itu berselingkuh dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dan semua orang mengatakan keburukan Aisyah dengan fitnah orang tersebut. Itu masa istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW bisa berkhianat kepada Rasulullah SAW. Wanita yang paling soleha bisa berkhianat kepada Rasulullah SAW. Nah, lalu bencana lisan yang sangat berbahaya lagi, yaitu pada nomor 3, yaitu kita menggunakan lisan kita untuk namimah atau beradu domba. Itu ada pada sebuah kisah zaman dahulu, yaitu Abdullah Ubay bin Salul, yang dimana Abdullah Ubay bin Salul ini orang yang suka mengadu domba dan memecah belah umat Islam. Pada suatu hari ada 1000 umat Islam yang melakukan perang Uhud, membela Islam. Lalu Abdullah Ubay bin Salul ini mengatakan, "Hai umat-umat Islam, mengapa kalian mau berperang dan mati sia-sia di sini?" Lalu dia berusaha mengadu domba, memecah belah kedua umat Islam. Akhirnya ada 300 orang umat Islam mengundurkan diri dari perang tersebut. Dan dia sangat berbangga bahwa dia telah bisa mengadu domba dan memecahkan umat Islam. Lalu bencana lisan yang keempat, yaitu kita membilang kejelekan orang lain, atau kita merusak kehormatan umat Islam, yang dimana ada sebuah kisah pada zaman dahulu, yaitu salah satu sahabat Rasulullah, yaitu dia mempunyai kaki yang sangat berukuran kecil, dan orang pada mengejeknya, kakinya kecil sekali, tapi Rasulullah membelanya. Kata Rasulullah bahwa kaki kecil ini lebih berat dari gunung Uhud. Dan Rasulullah bersabda, ada seseorang yang tahajudnya rajin tiap malam, tetapi dia selalu mengejek saudara muslimnya, membilang keburukan saudara muslimnya, sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya, kata Rasulullah. Nah, jadi teman-teman, sebaiknya kita menggunakan lisan kita ini dengan sebaik-baiknya. Memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin kita berbicarakan. Karena apa? Karena lisan kita ini memang tidak bertulang, sehingga dengan mudahnya kita mengucapkan kalimat seenaknya tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa memikirkan akibat apa yang akan terjadi ketika lisan kita sudah menuturkan isi perkalimat, perkata, atau mengungkapkan isi hati kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui kultum pada hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan menyakiti hati saudara dan saudari sekalian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.